rahasia IKS itu kok berani-beraninya beliaunya ini membuka rahasia. Jadi poin utamanya itu. Jadi pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulu semuanya dari keluarga besar IKS Sakti khususnya. Salam Jinso, semoga kita semua sehat semuanya. Alhamdulillah saat ini saya Mas No yang dari Sabang Cirebon. Alhamdulillah kami mudik ke Wonogiri. Alhamdulillah kembali syukur alhamdulillah kami ketemu dengan saudara-saudara kami yang ada di Wonogiri. Malah lebih syukur lagi kali ini saya ketemu dengan saudara kita. Ini juga senior ini. Ini dari channelnya, siapa yang nggak kenal beliau? Channelnya pasti hafal ya. Ini dari Pacitan ini. Alhamdulillah ini ketemu di satu titik Wonogiri, tepatnya di Desa Ronggojati, ikut Batu Warno masih Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dan di sini alhamdulillah ini Mas Yuto merasa sehat. Alhamdulillah sehat. Ini ternyata kami udah kangen kepengen ketemu lewat darat. Selama ini kami cuma lewat japri, lewat chat dan seterusnya, cuma lewat WA. Maka dari itu saya ingin belajar banyak juga, ingin komunikasi secara langsung. Beda loh ceritanya kalau lewat japri telepon dengan begini tuh rasanya beda. Dari channel jenengan atau dari pribadi jenengan, saya mohon masukan, saya mohon apa di lewat channel saya pribadi Mas No Pasker ini yang membuat jenengan apa ya masukan buat saya ini supaya saya ini banyak belajar. Fair aja nggak usah ini, saya biar pemirsa atau saudara-saudara kita ini lebih. Oke, tentu untuk dulu semuanya. Yang jelas karena lama sebenarnya saya mau menginformasi kaitan channel yang tentunya channel ini sangat vulgar tentang kerahasiaan IKS. Jadi channel yang Mbah No ini menurut saya sangat vulgar tentang rahasia IKS itu kok berani-beraninya beliaunya ini membuka rahasia. Jadi poin utamanya itu. Jadi di situ mohon penjelasannya karena banyak kehadiran itu sebenarnya nggak boleh kita upkan di YouTube, karena kalau banyak orang yang tidak paham tentang IKS maka banyak penafsiran yang sangat berbeda. Selanjutnya gerakan-gerakan seperti tikung dan lain-lain. Jadi kebanyakan channel panjenengan menurut saya pribadi dan banyak teman juga netizen yang mana tidak setuju channel jenengan banyak unsur yang membuka rahasia perguruan. Jadi mohon penjelasannya karena kalau kita lewat di grup atau lewat Wapri media sosial itu kurang pas. Jadi di sini mari kita debat. Mari kita yang belum paham biar paham. Jadi di sini juga biar kita membuka apa penjelasan dari beliaunya Mbah No ini yang YouTuber dari kota yang datang ke Wonogiri menyamperin saya, sebenarnya mau ke Pacitan tapi kita ambil tengah-tengah saja. Jadi di sini kita mau adu argumen tentang channelnya Mbah No. Monggo dijelaskan, mungkin nanti dari senior-senior juga ikut bertanya kaitan channelnya Mbah No ini sangat vulgar. Semuanya dibahas. Ini channel apa ini? Kok semua dibahas? Siap. Ini alhamdulillah saya sangat senang sekali karena inilah yang saya tunggu-tunggu. Jadi saya lebih senang secara belak-belakan begini, tapi saya yakin kok saudara-saudara sedulur termasuk saudara kita ini Mas Yuto ini dengan niat baiknya. Begitu juga saya, apabila nanti memang penjelasan saya ini menyinggung, kurang pas, ya inilah kita manusia yang nggak lepas dari dosa. Baik, akan saya jelaskan secara langsung. Setahu saya ya, di dalam ada saudara-saudara mengatakan secara vulgar atau secara membuka rahasia. Pertanyaan satu adalah rahasia yang mana dulu gitu. Umpama di sini menyebutkan tadi rahasia yang hadiran. Selama saya latihan, saya dididik secara langsung. Saya akan terus terang di sini.
selama saya ikut latihan IKSP Keras Sakti kurang lebih tahun 95, katakan 95 itu, saya diajarkan oleh pelatih saya hadiran. Setahu saya hadiran itu saya nggak sadar. Setahu sadar teman-teman dan saya seangkatan sampai ya mungkin sampai saat ini mungkin ada orang-orang yang mengajarkan seperti itu. Hadiran itu secara tidak sadar. Ada bahkan teman saya yang hadiran makan ayam mentah. Jadi ayam lari itu ditangkap, dimakan mentah-mentah. Waktu itu saya latihan di Monas waktu itu. Saya lupa ya itu ada kisah itu. Terus lah yang disinilah saya punya pikiran. Lama-lama setelah saya berjalannya waktu, belajar demi belajar dan seterusnya, hadiran yang dimaksud itu secara secara pribadi saya bukan seperti itu. Hadiran di sini bisa supaya kita itu menguasai medan, baik menguasai badan kita alias emosional kita, juga bisa sepenuhnya menguasai ilmu kita dalam tubuh kita. Maksudnya gimana? Kita ini bukan dikendalikan oleh ilmu setidaknya, tapi kitalah yang mengendalikan ilmu. Hadiran, apalagi hadiran untuk pertarungan, menghadirkan kekuatan. Ada hadiran mengeluarkan kodam kita masing-masing secara individu, kekuatan kita, bahkan ilmu kita itu siapa sih? Ini kalau saya kupas di situ nggak akan habis, dan ini merupakan malah satu rahasia mungkin seperti itu. Yang kedua, di saat kita menghadirkan gerakan seperti ilmu IKS, itu makanya kita ini harus normal atau wajar sadar. Satu contoh, saya dulu diajarkan waktu hadiran itu terpejam mata, hadiran ditembak mental, nah itu kadang mental kadang tidak. Tahu-tahu itu saya jatuh di jurang, masuk ke jurang karena hadiran waktu saya merem seperti harimau itu, mata saya merem nggak sadar, tahu-tahu saya ke jurang. Dan setelah itu saya pingsan, saya diangkat, tahu-tahu kamu ngapain tadi? Nggak tahu. Loh kamu pikiran saya berarti bukankah ilmu itu ya maaf kurang manfaat, karena setiap kekuatan apalagi untuk pertarung menghadirkan hadiran itu harus penuh dengan kesadaran sehingga kita bisa memenangkan satu pertunjukan, memenangkan suatu pertarungan, memenangkan suatu demonstrasi yang sepenuhnya itu menghadirkan satu hadiran. Nah disinilah kalau memang ada seperti itu, ya silahkan menghadirkan satu roh, menghadirkan dari perewangan, menghadirkan dari arwahnya, silahkan. Tapi di sini saya pribadi mengajarkan untuk orang-orang tertentu, mungkin yang maaf tanda kutip, wawasannya kurang begitu luas. Jadi seakan-akan IKS itu tidak hanya menghadirkan yang tidak sadar. Kalaupun ada yang menghadirkan secara tidak sadar, monggo. Tapi di sini saya akan edukasikan ilmu IKS ini loh, bisa sadar, bisa tidak. Mungkin seperti itu. Saya potong. Saya cuma ingin penjelasan. Apakah dalam penjelasan kehadiran itu tidak melanggar sumpah kita pada waktu itu, pada waktu kita sebelum berbuka puasa, paling tidak jam 6 kurang itu kita disumpah di situ bahwa kita tidak akan membocorkan semua rahasia. Padahal kehadiran itu adalah sebuah rahasia rohnya di IKS juga, karena karena ini sudah menyangkut tentang kerohanian. Jadi menurut saya itu kurang pas. Makanya di sini tidak usah dijelaskan panjang lebar, cuma apakah dari video yang panjang itu menurut panjenengan melanggar sumpah IKS apa tidak? Bagi saya pribadi enggak. Itu secara fisik, secara dohir. Kecuali hadiran saya bacakan doanya, Bismillahirrahmanirrahim, bla 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 sampai selesai. Terus saya menghadirkan praktek, itu mungkin salah satu. Pertanyaan saya malah akan balik. Bukankah IKS itu sudah pelatihan di tempat yang terbuka, baik siang maupun malam, bahkan di mana titik perguruan IKS Keras Sakti itu berdiri atau latihan di lapangan bebas? Bukankah tidak hanya warga IKS, non IKS yang di luar sana pernah melihat jurus kita, pernah melihat wajan kita, pernah melihat cikung kita, pernah melihat hadiran kita? Nah disitulah saya menjelaskan. Setidaknya saya adalah salah satu orang yang menjelaskan bagi orang yang belum paham. Tapi kalau yang sudah paham, kalau saya jelaskan secara detail, jujur saya nggak mau di konten. Ayo kita bicara pribadi, dari mata ke mata, dari hati ke hati, intern, tidak masuk. Saya tahu kok ilmu IKS yang bisa menghadirkan roh. Saya tahu kok ilmu yang menghadirkan secara perewangan. Tapi saya masih pakai etika. Setidaknya saya masih megang sumpah, diantaranya
saya tidak membacakan doa IKS dari A sampai Z. Seperti contoh doa hadirat itu apa? Bla 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 bla. Itu seingat saya belum pernah membaca. Terus gerakannya secara ditarik ke sini, muter ke sini, keluar napas dari sini, itu belum pernah saya praktekkan di konten. Tapi kalau di lapangan secara latihan, yes, harus. Dan terakhir, kenapa saya menunjukkan Waijen, Cikung? Itu niat saya satu, menunjukkan seni bagusnya IKS. Begitu indahnya seni IKS, sehingga dengan tujuan saya tidak mempunyai tujuan yang lain. Setelah dia cinta dengan seninya IKS, di situ akan tertarik, membuat daya tarik tersendiri. Oh, gerakannya IKS luar biasa, kayak singgokong. Oh, gerakannya seperti itu. Yakinlah prinsip saya, walaupun orang luar mempelajari ilmu IKS tidak akan masuk. Karena apa? Satu, tidak tahu kerohanian. Dua, tidak diijazahkan alias tidak disahkan oleh guru besar atau ketua umum kita. Ini menjadi satu patokan, walaupun bisa dicontoh secara dohir, bisa dicontoh secara fisik, tapi ilmu IKS itu tidak akan bisa masuk karena kunci yang membuka dan menutup adalah guru besar kita. Saya ingat oleh Bapak Gatot Dikdato yang sekarang diwakili oleh Bapak kita, yaitu Bapak Haji Bambang Sunarja. Itu mohon maaf. Berarti gini, untuk dulu semuanya yang banyak netizen yang seperti saya, yang jelas, karena kalau di konten itu biasanya dilihat dari judul, setelah itu jarang dibuat deskripsi, langsung lihat separuh-separuh. Jadi untuk dulu semuanya, mari kalau melihat mau komen itu setidaknya melihat seluruh video yang ada di dalam video tersebut baru kita komen. Jadi di sini saya sudah mendapat penjelasan yang mana bahwa penjelasan dari beliau Mbah No ini sudah paham, dan untuk teman-teman semuanya, untuk dulu semuanya ya penjelasannya begitu. Jadi di sini kita sebenarnya kalau kita perdebatkan yang namanya penafsiran setiap individu itu berbeda-beda. Jadi kita ambil dari segi positifnya, niatnya seperti itu, insya Allah kalau niatnya bagus, insya Allah hasilnya akan bagus, insya Allah, seperti itu. Nah, itu pemirsa. Jadi sedulur-dulurku semuanya, tapi tetap ya saya pribadi tetap memohon kritikan, masukan, saran, bahkan tamparan untuk saya. Memang itu menjadi bumbu saya, menjadi bahan saya supaya saya lebih berhati-hati. Dan intinya terakhir sebelum saya tutup ini, mohon maaf, terima kasih sebelumnya. Ini memang niat saya tidak ada yang lain kecuali setidaknya, walaupun IKS nggak usah dipromosikan, udah besar kok itu pasti. Tapi dari sinilah saya melihat oknum-oknum yang secara vulgar melihat sampai doa itu dibaca sampai secara detail. Nah ini adalah di sini saya akan menutupi. Kalaupun ada IKS di sana yang maaf tanda kutipnya orang IKS itu minuman keras, di sini akan saya masuk bahwa minuman keras itu nggak boleh. Berarti apa kesimpulannya? Kalaupun ada warga IKS yang sudah warga mempunyai ilmu tenaga dalam atau warga itu minum alkohol, berarti oknum. Tidak semua lingkaran orang IKS itu diperbolehkan minum atau minum semua. Disinilah para youtuber seperti beliau, seperti saya, seperti yang lain, kalaupun ada pro kontra, beliau mengunggah satu channel seperti ini, saya mengunggah satu channel seperti ini, berarti kita ini saling, kalau bisa ini saling mengisi dan menutupi bila mana ada kekurangan. Tapi tetap manusia, saya khususnya mohon maaf sekali lagi kalau memang ada kurang pas, komen di saya, dan saya siap untuk menyantumkan nomor saya, bisa dihubungi 20 kali 4 jam. Terakhir, memang betul, lihat konten itu harus penuh, jangan di skip-skip, apalagi nonton judulnya doang. Kalau judulnya tidak saya kasih nama jelas judulnya, umpama ilmu pembetot, bagaimana kita bisa mengerti gitu loh. Setelah ilmu pembetot itu judul, terus kita kan buka nih, kita buka, oh isinya kan, yang penting isinya, casingnya itu kan boleh bla 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 bla, tapi isinya sebetulnya oh isinya seperti itu. Nah maka baik channel para senior, channelnya beliau, channelnya saya, yuk kalau bisa kita lihat dengan seksama, dengan dengan selesai baru kita bisa komen. Intinya yang baik kita ambil, yang kurang baik kita tinggalkan jauh-jauh gitu. Ini masukan. Ada lagi yang terakhir ini buat sedulur-dulur semuanya. Jangan lupa subscribe di channelnya Mas No Pasker, dan nanti lihat di channel saya juga. Siapa yang nggak hafal? Kita akan bahas tentang kaitan tentang hubungan pengobatan IKS dengan
perdukunan ini apa ada penyingkronan atau ada kesamaan ataupun dikatakan musuh dan lain-lain, nanti bisa di channel Editito Official, bukan Editito ini sudah lewat. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan saya tidak lupa, ini beliau Mas Sigit ya, ini Sigit. Ini juga senior IKS dari Klaten aslinya. Ya, beliau sekarang tinggal di Wonogiri. Dan ini tidak lupa, ini juga yang mendampingi saya ini Mas Parno dari Girimarto. Ini senior juga. Dan jangan lupa di belakang ini masih banyak lagi teman-teman kita. Dan ini sebagai tuan rumah itu, tuan rumah kita ini. Coba namanya Mas, nanti biar enggak ini. Yang kenceng. Suyatno. Asli dari Tirep Semberagung. Wonogiri. Batu Warno ya. Masyaallah. Kota Gaplek. Ini dulur, kami tetap dari Mas Nopasker yang tinggal di Cirebon dan saya sekarang di Wonogiri. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam satu tujuan mengembangkan IKS, membuat IKS jaya, dan yang paling penting saya menggarisbawahi selalu tidak lupa, tidak bosan, semoga kita ini selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita semuanya sehat jaya IKS ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.